Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih yang sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah love reading pembacaan tentang cinta, pembacaan tarot tentang cinta, dan judulnya seperti zodiak-zodiak lain, yaitu tentang apakah ada cinta sejati untuk kalian gitu ya, dalam hal ini Scorpio. Oke, so baiklah, kita mulai aja ya Scorpio tanpa berlama-lama. Oke, saya pakai kartu yang seperti biasa, kartu kesayangan saya, Rider Waite Tarot. Oke. And kita lihat apa bacaannya. Oh, sudah ada di sini. Saya akan buka secara terbolak-balik. Kalau memang terbalik, saya biarkan terbalik. Tapi Scorpio mau tahu apakah ada cinta sejati untuk kalian? Ada. Ada. Sih? Kartu pertama kalian langsung to the point. The Lovers. Ada. Terus kalau kalian bilang, belum ketemu Mbak Lucy, itu belum ketemu aja, tapi ada gitu ya. Oke, so kita lihat. Tapi kartu-kartu yang lainnya kan mendukung pernyataan itu atau tidak. Nah, itu permasalahannya. Mendukung sih mendukung, tapi pasti mungkin ada sesuatu hal lain yang perlu dikasih tahu gitu ya. So, my dear, tuh, The Hermit terbalik. Oh, oke. Page of Wand. Bentar lagi denger kabar dari si orang yang akan menjadi cinta sejati kalian. Oke, so my dear Scorpio, saya buka dulu kartu dari Very Oracle Card. Coba kita lihat guidance-nya apa nih dari Very Oracle Card. Oke. Stargazing, melihat ke bintang, katanya gitu. Dan biasanya orang kalau lagi menerawang melihat, bukan menerawang yang kayak gitu ya, maksudnya pikirannya tuh kemana-mana sambil melihat bintang-bintang di langit tuh biasanya wish something ya. Biasanya meminta sesuatu hal. So, ini yang menjadi pesan untuk kalian adalah when you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Jadi katanya pada saat kalian melihat bintang-bintang, ada clue, mungkin ada petunjuk lah di situ sebagai jawaban yang kalian cari selama ini dengan situasi percintaannya Scorpio saat ini gitu ya. Scorpio, saya tahu sebagian besar dari kalian mengalami hal-hal yang mungkin luar biasa dalam kehidupan kalian, beberapa kesulitan dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan percintaan, menurut saya dari keseluruhan kartu yang ada, itu baik-baik saja. Baik untuk kalian yang masih single maupun sudah bersama-sama seseorang. So, kalau kalian baik-baik saja dalam hubungan kalian, dan most probably, kemungkinan besar orang itulah yang memang menjadi cinta sejati kalian, apapun yang terjadi. By the way, bukan kemarin sih, maksudnya teman kantor saya seorang Scorpio mempunyai pasangan. Teman saya itu perempuan, mempunyai pasangan seorang Gemini, dan dia selalu bilang yang bisa menghandle Gemini hanya Scorpio. So, apakah Gemini dan Scorpio match? Ya, walahu alam ya. Tidak selalu seperti itu, tapi saya lihat memang kehidupan pernikahannya baik-baik saja. In a way, dia sepertinya sudah menemukan the lovers-nya, soulmate-nya, cinta sejatinya. Seperti kartu pertama kalian, ini adalah kartu yang kalau orang bilang soulmate, tapi ini juga kartunya Gemini ya. That's why, itu sebabnya saya teringat kepada teman saya yang Scorpio yang mempunyai pasangan Gemini. Oke. Ya jangan dijadiin patokan ya, kalau
berarti jodoh saya itu Gemini gitu ya, my dear Scorpio. Belum tentu, ini tergantung nih. Karena di dalam chart hidup manusia kan ada 12 rumah, yang masing-masing rumah tuh ada zodiaknya masing-masing. Jadi nggak kayak gitu ngitungnya gitu loh. Jodoh kalian mau Gemini kek, mau apa kek ya, terserah sang pencipta gimana ngejodohinnya. Yang jelas, apakah kalian punya cinta sejati yang apakah sudah ditemukan atau belum? Iya, memang iya, kata kartu pertama kalian berkata seperti itu. Apakah itu Gemini? Belum tentu, oke. Tapi iya, kalian punya cinta sejati. Dan ini solid karena ini kartu pertama. Dari semua zodiak sampai hari ini itu sudah ada 8 zodiak, kalian yang ke-8 ya. Itu belum ada yang kayak gini di depan. Langsung the lovers di depan belum ada. So pernyataan bahwa apakah ada cinta sejati untuk zodiak untuk kalian para Scorpio, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya di depan lagi ya. Kemudian ada Five of Cups di posisi yang tidak terbalik juga. Ini saya melihatnya lebih kepada Scorpio-nya sendiri yang masih struggling dengan kehidupannya. Jadi banyak hal yang membuat kalian belum bertemu dengan cinta sejati kalian. Oke? Belum bertemu dengan cinta sejati kalian pada saat kalian masih merenungi hidup kalian. Itu satu. Masih merenungi cinta lama yang berantakan. Oke, so ini berantakan ya. Dua. Yang ketiga, masih belum move on mungkin perasaannya dari yang lama itu, dari sakit hati dan lain sebagainya. Mungkin masih belum seperti itu. Makanya beberapa Scorpio belum bisa meninggalkan belum bisa menemukan cinta sejatinya. Walaupun ada yang udah. Bahkan ada yang udah menganggap berkali-kali bertemu dengan yang seperti itu, tapi kemudian dipisahkan oleh maut. Bisa juga seperti itu ya. Kalau dipisahkan oleh maut mau diapain? Berarti memang udah selesai sampai di situ kan. Tapi yang lebih nyakitin adalah kalau ditinggalkan atau meninggalkan, sama-sama sakit. Oke? Kemudian kenapa kalian juga ada yang belum menemukan cinta sejati? Karena kalian masih ada di crossroad atau two of sword. Masih ada di persimpangan memilih yang ini atau yang itu. Atau kalau sahabat Scorpio saya yang cowok mau milih bule apa orang Indonesia gitu ya. Saya gak tahu dia nonton apa enggak, tapi dia Scorpio dan dia lagi bingung mau pacaran sama bule apa sama orang Indonesia. Karena di Bali kan memungkinkan keduanya ya. Oke, never mind. Jadi kalian masih berada di crossroad, berada di persimpangan. Mau karir duluan atau percintaan? Kalaupun percintaan, apakah akan mempengaruhi karir? Gitu ya. Jadi masih ada dualisme di kepalanya Scorpio. Berpikir terus sehingga membuat kalian sebenarnya belum bisa bertemu dengan seseorang yang menjadi cinta sejati kalian. Walaupun orang itu tetap ada. Kemudian Two of Pentacles-nya tapi ini terbalik gitu. Jadi sebenarnya bukan kalian ribet dengan banyak hal, enggak. Mungkin halnya cuma 1-2, tapi ribet di situ gitu ya. Ribet dengan pilihan-pilihan yang mungkin ada, bukan pilihan sih. Pilihannya mungkin 1 apa 2 aja, tapi pilihan yang ada di kepala kalian. Itu gitu, sehubungan dengan percintaan kalian dan kehidupan kalian. Jadi bukan berarti kaliannya ribet dengan banyak hal, enggak. Dan let me see, apakah jodoh kalian itu juga masih ribet dengan kehidupannya? masih ribet dengan kehidupannya. So both of you, kalian berdua sama-sama diribetkan dengan permasalahan lain, jadi belum dipertemukan oleh semesta. Kalau yang udah ditemukan ya memang udah waktunya ya ditemukan dengan orang tersebut. Tapi kan yang jelas dua-duanya jawabannya iya. Baik yang sudah bertemu maupun yang belum bertemu, iya. Gitu ya. The Hermit-nya terbalik masalahnya. Jadi memang
belum ada pencerahan atau titik cerah di mana kalian akan menemukan siapakah cinta sejati kalian. Ada sih ada, tapi siapa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Dan belum bisa terjawab karena satu, ini general reading. So, saya tidak tahu situasi kalian seperti apa. Ini cuma satu arah, nggak dua arah ya, Scorpio. So, ya, memang masih belum ada pencerahannya ya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kalian akan menemukannya? Iya. Saat apa? Saat kalian sudah bisa memenuhi apa saja yang perlu kalian penuhi, Scorpio. Ingat, beberapa bacaan Scorpio itu mengindikasi bahwa kalian struggling dengan karir, keuangan, dan bisnis, dengan apapun yang kalian kerjakan. Jadi kalian struggling di situ. Dan kalau sudah kalian mendapatkan Nine of Pentacles dalam posisi yang bagus ini, maka itu saatnya kalian akan bertemu dengan orang tersebut. Oke? Apakah dalam waktu dekat? Bisa. Bisa dalam waktu dekat. Tergantung bagaimana kalian menyelesaikan dulu apa yang menjadi permasalahan, tantangan, dan sebagainya yang memang harus kalian selesaikan di dalam kehidupan kalian. Oke, so apakah orangnya benar-benar baru dalam kehidupan kalian? Enggak benar-benar baru karena ada page of wand. Orangnya bisa saja sudah kalian kenal atau pernah berada di kehidupan kalian yang sebelumnya. Karena kalau bicara tentang tarot selalu bicara tentang reinkarnasi. Jadi bisa saja orang tersebut berada di kehidupan kalian yang sebelumnya. Oke, tapi kan kita nggak pernah ngeh ya, kita dulu sebagai apa gitu, paling dejavu aja ya yang ada. Oke, tapi memang orang tersebut sudah ada. Ini dikonfirmasi ya dengan page of wand ini. Orang itu sudah ada. Dalam waktu dekat akan kelihatan, bisa saja. Tergantung nih siapa nih yang memang dalam waktu dekat akan dipertemukan oleh cinta sejati kalian. Oke? So, saya nggak pernah ngawang-ngawang ngomongnya. Jadi ya ada-adanya yang terlihat di kartu itu yang akan saya ungkapkan. Oke? So, my dear Scorpio, kita buka kartu selanjutnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. So, ada recovery, ada Four of Swords. Seperti yang saya bilang, ya, recovery dulu dari yang sakit-sakit zaman dulu, ya, sakit-sakit kemarin-kemarin, recovery dulu, baik dalam hal kehidupan maupun terutama percintaan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ini kartunya belum muncul, saya udah ngomong ya di depan. Karena beberapa Scorpio masih menangisi keruwetan-keruwetan yang di dalam hidupnya. Menangisi dalam tanda kutip ya, nggak beneran nangis, tapi bisa juga beneran nangis, tergantung Scorpionya lagi melo apa enggak. Oke? Tapi memang kalian perlu recovery dulu dari hal tersebut supaya kalian bisa ketemu dengan yang benar-benar sejatinya adalah cinta kalian dan soulmate dan apapun term istilahnya ya akan dipertemukan gitu. Kemudian ada resilience, oke, Queen of Swords. Saat Queen of Swords muncul memang pertanda kalian harus sedikit banyak membantu diri kalian sendiri untuk supaya mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Bantuan dari luar tidak terlalu berguna karena ini personal life kalian, kehidupan pribadi. Jadi memang balik lagi ke diri kalian ya. Dan kemudian ada loyalty, Knight of Pentacles. Oke. Yang justru seringkali datang ke kehidupan kalian bukan cuma percintaan yang
difokuskan, tapi yang lain struggling dengan misalnya karir, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan yang lain gitu selain percintaan. So ya memang kalian harus tetap loyal dan mengatasi segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya ya, my dear Scorpio. Kemudian ada healing, the angel of the ocean. Healing, ya iyalah, kan dari tadi saya udah ngomong. Karena memang yang terlihat di sini kalian belum ketemu gara-gara belum healing, belum recovery dari apa yang sudah pernah menimpa kalian sehingga menghentikan langkah kalian untuk mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Makanya kartu yang ini tadi, kartu dari very oracle card-nya bilang stargazing. Jadi merenung kali ya, merenungi apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus di recover dari situ, apa yang harus di healing dari situ gitu. Tentu saja orang per orang beda-beda karena ya cerita hidup orang beda-beda. Tapi kalau pertanyaan apakah kalian mempunyai cinta sejati, absolutely. Apakah kalian akan bisa menemukannya? Bisa. Apakah tidak? Bisa tidak juga, tergantung. Kalau kalian selalu terpuruk di kehidupan yang sama, di orang yang sama walaupun toksik. Jadi saya ingat nih, ada satu Scorpio juga, banyak ternyata Scorpio yang mengelilingi hidup saya. Ada satu Scorpio juga yang udah pun berada di hubungan yang toksik, tapi dia tetap bertahan di situ gara-gara nggak mau kehilangan supply duit buat anaknya. Oke. Aduh, saya nggak ngerti kenapa Scorpio yang itu tidak mandiri ya. Padahal yang saya tahu Scorpio adalah orang yang sangat mandiri. Sangat, karena ada satu juga Scorpio yang saya kenal sangat mandiri. Udah kayak nggak butuh lain lagi, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kayak gitu. Tapi ternyata ada juga Scorpio yang nggak mandiri dan masih mengharapkan asupan dari orang yang toksik di dalam kehidupannya hanya gara-gara dia nggak mau di stop keuangannya gitu. Jadi tidak mau usaha sendiri tapi dapat dari kiriman dari orang yang ya bapak anaknya lah gitu ya. Tapi ya terserah ya, pilihan hidup sih. Tapi kalau kayak gitu akan susah bagi dia mendapatkan cinta sejatinya gitu, karena kan udah selesai dengan pasangan yang lama. Nah ini sebagai ilustrasi aja ya Scorpio, dan saya yakin kalian tuh orang yang sangat mandiri dan kalian bisa mengatasi banyak hal di dalam kehidupan kalian dengan kemandirian kalian itu ya. Sukses tuh kan, nanti ada sukses kok, sukses akan dapat Six of Wands, sukses kalian akan dapat apa yang menjadi keinginan kalian dalam hal cinta sejati tadi ya. So my dear Scorpio, sebenarnya banyak hal baik yang akan terjadi di kehidupan kalian, tergantung gimana kalian menjalaninya, recovery, healing dari apa yang sudah terjadi. Jadi ya tergantung itu semua ya Scorpio. Sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Coba. Udah ada yang terbalik, 2 lagi. Coba kita lihat dua-duanya. Aduh saya mau bangkis, mau bersin. Oh nggak jadi. Sebel ya kalau mau bangkis terus nggak jadi. Jawaban ini ada 2, nggak apa-apa, tapi dua-duanya sejalan. Jawabannya yes ya. Jawabannya yes. Oke, so yes, jawabannya bagus dong. Oke, dan kemudian my dear Virgo, coba kita lihat kartu dari oracle card yang satu lagi, yaitu ini apa, Angel's Guide. Apa pesannya untuk kalian dalam hal percintaan, my dears? Transformation, ini kartu kalian nih, transformation. Jadi emang bener si Scorpio itu harus bertransformasi dulu baru dapetin apa yang dia mau tentang keuangan kayak mau tentang ini si cinta sejati, ternyata sama aja, harus bertransformasi dulu. Kalau masih terjebak sama
cinta lama yang gak kelar-kelar, toksik-toksik lama yang masih kalian eman-eman dalam kehidupan kalian, ya susah ya. So, begitulah keadaannya, my dear Scorpio. Jangan khawatir, kalian masih ada cinta sejati. Nah, yang perlu dilakukan ya itu tadi, recovery dan lain sebagainya, healing, untuk mendapatkan itu semua. Tapi tentu saja orang per orang beda-beda, karena ini general reading, bisa resonate, bisa tidak. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian para Scorpio, saya harap yang terbaik aja, saya doakan yang terbaik saja. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.